bangunan pun kalian yang terbitkan. Ya, kewajiban dari mana katanya? Punya keluarga. Siapa? Silakan Pak. Siapa? Di rumah Pak. Silakan Pak. Dalam pembongkaran ini, petugas Satpol PP mendapatkan perlawanan dari pemilik dan pegawai resto yang berusaha mengadang kendaraan berat yang akan membongkar bangunan. Petugas pun berusaha membubarkan massa agar menjauh dari alat berat karena dinilai berbahaya. Sejak Senin pagi, petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Bogor dan aparat kepolisian mengeksekusi bangunan liar yang ada di puncak. Salah satunya adalah bangunan yang sebelumnya sudah sempat dibongkar, namun selang 2 bulan, warung milik warga kembali beroperasi sehingga dilakukan pembongkaran. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kecamatan Kotobaru, Kota Sungai Penuh Jambi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kota Sungai Penuh Jambi. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah yang berbahan kayu. Warga sekitar sempat panik melihat kobaran api yang cukup besar karena lokasi kebakaran di tengah kawasan padat penduduk. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik karena saat kebakaran terjadi pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. 4 unit mobil damkar Kota Sungai Penuh yang dikerahkan ke lokasi akhirnya berhasil memadamkan api. Ratusan warga Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengeruduk markas Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan Kodam 1 Bukit Barisan. Mereka meminta pertanggungjawaban personel TNI yang diduga menganiaya anggota keluarganya hingga tewas. Beginilah suasana ricuh warga 2 desa di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara di depan Batalion Artileri Medan Kodam 1 Bukit Barisan. Warga menuntut soal korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum TNI. Korban meninggal dengan kondisi luka-luka diduga akibat senjata tajam. Peristiwa berawal sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari kemarin. Puluhan pria yang diduga oknum TNI bergerilya mendatangi satu persatu rumah warga dengan tujuan mencari seseorang bernama A. Ginting. Mereka menjemput paksa satu persatu warga yang terlihat mencurigakan. Salah seorang korban mengaku ia dibawa paksa ke markas batalion dan mendapatkan sejumlah perlakuan kasar yang mengakibatkan kepala bocor dan luka memar. Sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet? Iya, di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Nah, luka kepala bocor bang sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama di tangan bengkak. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan telah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa penyerangan tersebut. Sementara prajurit yang terlibat saat ini diperiksa intensif pihak Pomdam 1 Bukit Barisan. Warga Palembang digegerkan temuan jasad wanita hamil yang tewas di bawah jembatan. Menurut keterangan dokter forensik, korban tewas akibat sayatan di leher yang memutus saluran pernafasan. Beginilah kondisi jasad wanita muda yang sedang hamil ditemukan warga tewas mengenaskan di bawah jembatan Kota Palembang. Pihak kepolisian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan.
Menurut dokter forensik Indra Nasution, di tubuh korban ditemukan 2 luka sayatan di leher dan diperkirakan meninggal akibat lantaran putusnya saluran pernafasan. Selain itu, ada luka memar di pelipis mata kiri atas dan diperkirakan ada unsur perlawanan dari korban. Korban diperkirakan berusia 20 tahunan dalam kondisi hamil muda. Ada 2 TKP kok kita. Ada 2 TKP. Ada 2 TKP itu seperti itu. Selama kematian pun lebih dari 8 jam lebih. Diduga TKP tersebut tempat dibuang. Iya, tempat dibuang. Bentar, itu kan diduga si korban ini hamil. Nanti ada pemeriksaan ulang lagi kan terkait untuk memastikan. Udah, tadi kita periksa periksa kayak kencing juga positif. Dari penemuan ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dugaan pembunuhan terhadap korban. Pemirsa, sejumlah kabar menarik dan penting sepanjang hari telah kami rangkum selengkapnya dalam kabar berikut ini hanya untuk Anda. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan guguran lava dan aktivitas kegempaan yang cukup tinggi. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk menjauhi daerah bahaya. Sebuah pesawat latih mendarat darurat di pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah. Pesawat latih tersebut bertolak dari Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, dan diawaki oleh 2 siswa sekolah penerbangan asal Libya. Warga yang melihat kejadian itu langsung mendekati pesawat dan mengeluarkan 2 awak pesawat dari dalam kabin untuk memberikan pertolongan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon setinggi kurang lebih 15 meter di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten tumbang dan menimpa 2 kendaraan. Peristiwa tersebut membuat lalu lintas arah Tangerang Selatan menuju Kota Tangerang mengalami kemacetan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, seorang pemuda babak belur dihajar warga lantaran kedapatan mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Kelurahan Airbang, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi 2 orang pemuda saat mencuri dan membawa kabur 1 unit sepeda motor milik Jamaluddin, warga Kelurahan Airbang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Sempat terjadi tarik-menarik, pelaku pun berusaha lari, namun warga sekitar yang melihat langsung memberikan pertolongan. Satu pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban, namun 1 pelaku lagi berhasil ditangkap oleh keluarga korban saat berupaya kabur menggunakan sepeda motor milik pelaku. Henry, warga desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong ini pun menjadi sasaran kemarahan warga hingga babak belur. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi kejadian berhasil meredam amarah warga dan membawa pelaku ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Nah, untuk tangkapan massa yang terjadi curas tadi pagi di wilayah Polsek Seluk Rejang Lebong, saat ini tersangka sudah diamankan 1 orang dan 1 orang melarikan diri. Untuk barang bukti milik korban dibawa oleh tersangka yang melarikan diri dan kendaraan pelaku diamankan oleh masyarakat. Jadi saat ini sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Seluk Rejang. Pelaku telah diamankan di Polsek Selupur Rejang berikut barang bukti 1 unit sepeda motor. Identitas pelaku lainnya telah diketahui dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan yang kembali melibatkan truk kelebihan dan muatan ini mengakibatkan 1 orang tewas. Sementara 27 lainnya terluka setelah truk tersebut menerjang 16 kendaraan di kilometer 92 sore kemarin.
Sebuah ambulans mengabadikan detik-detik kecelakaan maut di tol Cipularang kilometer 92 lajur Bandung-Jakarta. Kamera dashboard ambulans menangkap jelas bagaimana truk muatan karton yang melebihi batas muatan melaju tanpa terlihat mengerem sedikit pun saat menerjang 16 kendaraan di depannya. Menurut polisi, sopir truk tidak melakukan pengereman maksimal dan hal tersebut akan didalami untuk mengetahui apakah sopir gagal rem atau remblong. Jadi setelah kita cek kendaraan tronton yang paling depan tadi, itu kita cek posisi persneling, persneling itu ada di gigi 4. Artinya dengan turunan yang seperti ini, pengemudi tidak menggunakan engine brake secara maksimal. Jadi menggunakan rem, ya. Kemungkinan ya bisa gagal rem maupun remblong. Oke. Ya berarti kelalaian pengemudi dan atau sudah, Pak? Belum, nanti kita selidiki ya. Itu faktanya seperti itu. Sejumlah kendaraan ringsek dan rusak akibat kecelakaan ini. Seorang anak 14 tahun bernama Salsabila mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal saat tiba di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Di rumah sakit tersebut juga dirawat 27 korban luka, termasuk sopir truk kelebihan muatan atau truk odol. Kecelakaan beruntun ini mengingatkan kecelakaan beruntun maut yang terjadi September 2019 tak jauh dari lokasi kecelakaan hari ini. Saat itu di kilometer 91, 20 kendaraan bertabrakan di mana 4 diantaranya terbakar dan mengakibatkan 3 orang tewas. Kecelakaan hari ini di kilometer 92, tak jauh dari kecelakaan tahun 2019. Kedua kecelakaan itu melibatkan truk-truk kelebihan muatan alias odol atau overdimension overload. Namun hingga hari ini masih saja truk-truk odol berkeliaran di tol dan jalanan. Hingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan beruntun kembali terjadi dan lagi-lagi nyawa melayang gara-gara kecerobohan tersebut. Untuk mendalami kasus kecelakaan beruntun maut ini, polisi akan segera melakukan analisis kecelakaan lalu lintas atau TAA. TAA baru bisa dilakukan setelah evakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan selesai dilakukan dan tidak ada yang menghalangi kerja polisi saat melakukan TAA. Hingga malam ini proses evakuasi tersebut masih dilakukan. Sementara untuk arus lalu lintas tol Cipularang, hingga saat ini petugas jasa marga dan polisi masih berupaya untuk menormalisasikan lalu lintas. Masih seputar tabrakan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 27 orang lainnya menderita luka-luka. Insiden terjadi ketika belasan mobil ke arah Jakarta sedang melaju pelan karena terhambat proses perbaikan jalan. Selanjutnya belasan mobil itu tiba-tiba dihantam sebuah truk besar dari arah belakang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabrakan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, terjadi pada Senin sore. Tabrakan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia serta 27 lainnya menderita luka berat dan ringan. Seluruh korban saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Menurut kesaksian korban, insiden ini terjadi ketika belasan mobil tengah melaju pelan karena terhambat proses perbaikan jalan tol Cipularang. Di saat itulah tiba-tiba dari arah belakang datang 1 truk besar dengan laju kecepatan cukup tinggi dan menghantam 17 mobil di depannya hingga rusak parah. Di saat itu saya lagi berhenti karena ada perbaikan jalan kan, jalanannya itu macet. Jadi saya berhenti. Pas saya mau megang HP, itu tiba-tiba dari belakang itu menghantam mobil saya. Jadi posisinya itu yang dihantam duluan kayaknya mobil saya. Oh, yang pertama itu mobil ibu dulu gitu. Karena posisinya di saat itu nggak ada kecelakaan. Di saat itu sebelah kanan saya pun jalanan lalu lalang nggak kenapa-napa. Kayaknya pas di saat berhenti itu yang dihantam pertama itu saya. Karena hantamannya itu berasa banget. Dihantam mobil apa Bu tahu? Kayaknya mobil gede deh. Mobil gede. Saya nggak tahu mobil apa. Saat itu kondisi hujan atau gimana Bu? Hujan. Hujan.
Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab tabrakan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta tersebut. Judi online bukan hanya menjerat orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak terlibat judi online. Lantas bagaimana melindungi anak-anak dari jeratan judi online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa, tapi juga anak-anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan anak terpapar judi online di Indonesia bahkan meningkat hingga 300%. Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak yang terlibat dalam judi online dan Jakarta Barat menjadi kota dengan pemain judi online anak terbanyak, yaitu lebih dari 4.000 orang. Berdasarkan laporan PPATK, anak-anak yang terpapar judi online berada di rentang usia 11 hingga 19 tahun, di mana dalam rentang fase tersebut, anak dan remaja cenderung menunjukkan perilaku impulsif seperti bertindak tanpa perencanaan dan juga mencari pengalaman baru. Awalnya tuh game online dan begitu banyak tampilan-tampilan yang membuat mereka klik-klik-klik tanpa teredukasi itu apa gitu ya. Jadi ada faktor individu. Yang kedua adalah faktor keluarga. Di mana di sini adalah diketahui juga pola pengasuhan yang kurang tepat, pemberian informasi yang minim kepada anak. Kasusnya seperti apa tuh? Kasusnya adalah mereka itu tidak diperkenalkan bahayanya sih mengakses internet. Hanya memberikan gawainya saja? Iya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi rentan ya buat mereka, tidak teredukasi gitu oleh orang tua. Namun kecanduan judi online pada anak-anak dikhawatirkan bisa memunculkan tindakan yang mengarah ke kriminalitas seperti pencurian untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan juga cepat. Judi online itu banyak banget kerugiannya, kayak misalnya nanti dia akan menimbulkan efek kecanduan di mana nanti remaja tersebut akan melakukan judi online itu terus-menerus gitu kan. Dan jadinya malah bikin kita tuh bikin anak tersebut malah jadi nyusahin orang lain, dan bahkan kalau dia stres dia bikin judi online tersebut dengan kecanduannya itu malah jadi membahayakan dirinya sendiri. Karena dari judi online itu sendiri itu memiliki dampak yang sangat berbahaya Kak, dan juga bisa menurunkan mental kita ya sebagai remaja. Jadi menurut aku sih nggak banget sih kalau misalkan judi online itu sih. Lantas bagaimana melindungi anak-anak dari jeratan judi online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Diduga gara-gara salah klik petunjuk arah, seorang ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor ya viral terekam pengemudi mobil masuk ruas jalan tol Pasteur Bandung hingga keluar di gerbang tol Baros. Bu, nggak bisa Bu, jalan tol. Inilah video seorang pengemudi mobil yang merekam seorang ibu-ibu yang dengan santainya masuk dan melaju di ruas jalan tol Pasteur Bandung. Dalam video viral tersebut, sang ibu sudah diingatkan bahwa dirinya salah jalan. Namun ibu tersebut tampak tak peduli dan terus melajukan sepeda motornya. Bu, nggak bisa Bu, jalan tol. Petugas ruas jalan tol Pasteur yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar sang ibu untuk memberhentikan laju kendaraannya hingga keluar gerbang tol Baros. Menurut petugas jasa marga, ibu pengendara roda 2 tersebut hendak pulang namun saat menggunakan petunjuk jalan malah diarahkan ke ruas tol Pasteur. Pengguna motor harap memperhatikan penggunaan mapnya. Harusnya jangan main klik aja. Kalau pakai roda 2 harusnya diklik dulu roda 2, jadi tidak diarahkan masuk tol. Sebetulnya sebelum masuk tol itu, begitu masuk tol ada jalan yang ke kiri yang ke arah Cimahi. Kalau menggunakan kode map motor mungkin akan diarahkan belok kiri. Jadi kebanyakan motor masuk tol dari Pasteur itu korban map semua. Kejadian pengendara roda 2 yang masuk tol bukan kali ini saja terjadi. Padahal di gerbang, pihak jasa marga sudah memasang papan larangan roda 2 dilarang melintas.
28 polsek di jajaran Polres Bojonegoro telah menerapkan pendekatan ramah lingkungan dengan memanfaatkan lahan perkarangan Mapolsek secara produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan mendorong kemandirian pangan. Ini adalah pemandangan di Polsek Bojonegoro Kota saat melaksanakan panen telur ayam dari lahan perkarangan kantor Mapolsek tersebut. Dalam 2 minggu, 38 butir telur bisa dihasilkan dari ternak 12 ekor ayam yang dipelihara anggota polisi. Demikian juga dengan yang berlangsung di Polsek Temayang. Mereka memanfaatkan lahan pekarangan belakang Mapolsek untuk beternak 24 ekor ayam petelur. Sehari-hari, anggota polisi ini bisa memanen 19 hingga 22 butir telur. Selain beternak ayam, Polsek Temayang juga memanfaatkan lahan bagian depan dengan menanami penghijauan pangan seperti cabai rawit, terong, kangkung, dan juga sawi. Perawatan dilakukan sendiri oleh anggota secara bergantian termasuk dengan melibatkan ibu-ibu Bayangkari. Bagian dari kita dalam peran ketahanan pangan dengan mengadakan pekarangan pangan bergizi. Hasil panen sayuran dan juga telur ayam ini selain dibawa pulang untuk keluarga polisi, kadang juga dibagikan ke warga kurang mampu di sekitar kantor polsek. Senang sekali, semoga panennya tambah berkah, tambah banyak. Lezatnya olahan tuna woku khas Manado kini dapat pemirsa rasakan di Pulau Bangka, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Tuna woku adalah hidangan kental dengan cita rasanya yang kaya dan aroma harum dari rempah-rempah begitu menggugah selera. Dan berikut liputannya. Ini dia olahan tuna woku, salah satu kuliner Nusantara yang patut pemirsa coba nikmati. Di Pangkal Pinang, Anda bisa menikmati olahan tuna woku yang merupakan salah satu hidangan ikonik dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, tuna woku adalah hidangan yang dikenal dengan cita rasanya yang kaya dan aroma harum dari rempah-rempah. Kombinasi bumbu seperti cabai, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, daun kemangi, dan daun jeruk memberikan sentuhan pedas yang menggugah selera. Untuk memastikan kelezatan dan kesegaran ikan tetap terjaga, tuna segar dipilih secara khusus dimasak dengan cermat, serta penggunaan bahan-bahan lokal membuat racikan bumbu menjadi lebih alami dan lezat. Pecinta kuliner dapat menikmati tuna woku yang disajikan dengan nasi putih hangat dan sayuran segar. Tuna woku ini dagingnya sangat lembut, gurih, dan akan kaya rempah-rempah. Buat kalian yang suka rempah-rempah itu cocok banget di lidah kalian. Kuliner dari Bangka ini juga suka pedas. Nah, begitu juga dengan cara masak dan rasanya dari Manado itu juga hampir mirip. Sukanya yang pedas-pedas. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner daerah, tuna woku ini tidak hanya menjadi hidangan favorit di kalangan penggemar masakan pedas, tapi juga menjadi daya tarik wisata kuliner bagi pengunjung yang datang ke Pangkal Pinang. Sebuah video memperlihatkan seorang bocah perempuan kelas 2 SD penjual souvenir di Kabupaten Karangasem, Bali menguasai berbagai bahasa asing. Hebatnya sang bocah tersebut menguasai berbagai bahasa asing secara otodidak. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Inilah Nilu Putusari Ningsi, bocah perempuan asal Kabupaten Karangasem, Bali. Kemampuan Nilu Putu berbahasa asing dalam menjajakan souvenir viral di media sosial. Bocah kelas 2 SD ini tampak fasih berbicara dalam berbagai bahasa asing. Nilu Putu menawarkan kartu pos kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pura Besaki. Sejumlah turis pun kagum saat mengetahui bocah kelas 2 SD itu mampu berbicara bahasa asing. Menurut Nilu Putu, dirinya mampu berbicara 14 bahasa asing. Dirinya mampu berbahasa asing bukan dari kursus bahasa asing, melainkan secara otodidak. Kemampuan berbahasa asingnya dia dapat karena seringnya Nilu Putu berinteraksi dengan wisatawan mancanegara dan pemandu wisata saat membantu orang tua berjualan souvenir khas Bali.
di Pura Besaki, Karangasem, Bali. Mula Ilo bisa bahasanya ini dari umur berapa? Dari umur 3 tahun ataupun 4 tahun atau 6 tahun. Itu belajarnya dari mana aja? Dari bulu Bang. Bulenya langsung ya? Iya. Ini sekarang Ilo dengan kemampuan bahasanya cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi dokter atau menjadi guru. Ya kaget banget dari sosial media, dari TikTok gitu, dipost ke semua orang, jadinya viral gitu. Bahagia banget dan mungkin kedepannya semakin sukses anak saya. Sang ibu pun berharap putri sulungnya tersebut dapat bersekolah hingga perguruan tinggi dan mencapai cita-citanya setinggi mungkin.